Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Yona Dahlia. Di video kali ini saya akan menganalisis tokoh dan penokohan pada cerpen Akal karya Fatma Eli. Tokoh cerita ialah orang yang ditampilkan dalam suatu karya naratif atau drama yang oleh pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam tindakan. Kemudian penokohan. Penokohan adalah penyajian watak tokoh yang menciptakan citra tokoh. Pada cerpen yang berjudul Akal diceritakan seorang laki-laki yang berusia 40-an. Ia tinggal sendiri di rumah peninggalan orang tua, tanpa seorang pun yang mendampingi. Ia selalu sedih. Dalam kegagalan dan kesepian, ia selalu teringat ibu, seorang yang terakhir mendampingi setelah kematian ayah, dan ia adalah seorang sarjana. Walaupun seorang sarjana, hingga sampai kematian ibunya ia belum mendapatkan pekerjaan. Hatinya terasa semakin pedih, betapa tidak. Ia belum dapat membahagiakan, mengurus dan merawat terhadap penyakit yang diderita ibunya. Maut telah menjemput nyawa ibunya. Konon ibu yang sangat menyayangi itu telah berjuang menyelokolakannya, membanting tulang dengan berdagang barang pecah belah. Hanya karena ingin ia menjadi seorang sarjana, mendapatkan pekerjaan, menjadi orang yang terpandang dan bahagia, bukan orang miskin yang hidupnya melara. Begitulah, ibu meninggal, ia juga mendapatkan pekerjaan, dan segala sesuatu tentang ibunya sangat membebani pikirannya. Trauma sekali, ketidakberdayaan membahagiakan ibu lewat materi. Di samping masalahnya sendiri, teman mendampingi yang bisa menemani, menghibur diri, mengurus rumahnya itu tidak juga didapati. Setelah itu dia diajak oleh Iwan, pemuda yang baru kenal saat ia mengamen di sebuah restoran, datang ke pesta ulang tahun. Ia diminta Iwan untuk menyanyi dalam grup band miliknya, yang bisa meledak dalam pembuatan kaset atau video klipnya. Diiming-imingi seperti itu, ia pun menyetujui dan ia pun datang ke pesta ulang tahun bersama Iwan. Ia menyanyikan beberapa lagu dan mendapatkan sambutan, bahkan ia mendapat teman gadis-gadis cantik minum dan bersenang-senang. Ternyata Iwan mempunyai niat yang jahat. Dalam rokok yang dihisapnya diberi suatu campuran yang diketahuinya sebagai ganja. Tidak hanya itu, sabu-sabu juga diberikan kepadanya. Dikenalkan dengan Rika. Dalam pelukan Rika dan barang tersebut ia semakin terpaut, lupa dan semaput. Akhirnya jadilah ia pengedar. Hari demi hari, bulan demi bulan, hingga tahun, ia semakin tercandu barang haram tersebut. Hingga suatu saat ia semakin dirasuki bayang-bayang dan suara-suara takut, cemas, dendam, sakit hati, sepi, tegang menyebabkannya tidak sanggup lagi berdiri di atas fakta alam yang nyata. Pengaruh barang haram itu yang sudah sedemikian lama dipakai tambah merusak otak, akal dan jiwanya. Dan jadilah ia sebagai orang yang dikenal dengan sebutan orang gila yang tidak waras lagi akalnya. Adapun tokoh yang terdapat dalam cerpen ini yaitu lelaki itu atau ia, yaitu tokoh utama. Berdasarkan kerangka teori di atas, ia dalam cerpen ini termasuk dalam tokoh sentral antagonis. Tokoh sentral antagonis adalah yang membawakan perwatakan yang bertentangan dengan protagonis atau menyampaikan nilai-nilai negatif. Tokoh ibu atau tokoh bawahan dalam cerpen ini, ibu termasuk tokoh bawahan tambahan. Tokoh tambahan adalah tokoh yang sedikit sekali memegang peran dalam peristiwa cerita. Kemudian Iwan, yaitu tokoh bawahan. Dalam cerpen ini, Iwan termasuk tokoh bawahan andalan. Tokoh andalan adalah tokoh bawahan yang menjadi kepercayaan tokoh sentral atau protagonis atau antagonis. Kemudian Rika, tokoh bawahan. Dalam cerpen ini, Rika termasuk tokoh bawahan lataran. Tokoh lataran adalah tokoh yang menjadi bagian atau berfungsi sebagai latar cerita saja. Karakter tokoh ia mempunyai karakter penurun, lemah dan mudah terpengaruh. Karakter ibu mempunyai karakter sabar, peduli, dan seorang pekerja keras. Iwan mempunyai karakter egoiska. Sebagai tokoh bawahan lataran tidak disebutkan karakternya. Penokohan pengarang menggunakan metode dramatik atau tak langsung atau
atau ragaan dalam penyajian watak tokoh dan penciptaan citra tokoh. Baik, hanya itu yang dapat dijelaskan pada video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.